Ryan. Ini pagi ini saya mau menjelaskan cara kerja silinder pneumatik, apa saja komponennya, cara kerjanya dan fungsinya. Ya, ada 3 poin yang mau saya jelaskan. Jadi ini silinder pneumatik, bore size-nya 63 kali 150 ya. Jadi bore size itu adalah diameter silindernya, kemudian stroke adalah panjangnya. Jadi kalau saya gambarkan itu silinder itu biasa speknya ada 2. Ini adalah bore size ya, diameter misalkan 63 ya. Kemudian ini adalah stroke-nya. Stroke adalah jarak gerakan rod silinder, itu adalah stroke. Kemudian ini adalah bore size, diameternya. Nah, silinder selalu dikenal dengan 2 komponen ini, diameter dan stroke. Nah, kebetulan silinder yang mau saya peragakan ini 63 kali 150, artinya diameternya adalah 63, kemudian stroke-nya adalah 150. Nah, silinder ada macam-macam. Stroke-nya ini sama-sama diameter 63, tapi stroke-nya 750. Artinya silinder pneumatik ini bisa mengangkat barang atau mendorong sesuatu dengan jarak dari titik 0 sampai ke puncak, angkanya 750 mm atau 75 cm. Ya, ini 63 adalah bore size, 750 adalah stroke. Itu macam-macam silinder. Ada juga yang bore size-nya lebih besar seperti ini. Ini bore size 80 dengan stroke hanya 30 saja. Dia gerak naik turunnya hanya 3 cm aja, 30. Tapi dia bore size-nya lebih besar. Kenapa membutuhkan bore size lebih besar? Nah, ini hubungannya dengan kekuatan. Berapa kekuatan yang dibutuhkan atau tenaga yang diinginkan yang dikeluarkan oleh sebuah silinder pneumatik, itulah bore size. Nah, jadi kekuatan silinder itu ada 3 variabel ya. Pertama adalah pressure-nya. Pressure. Yang kedua adalah bore size. Nah, semakin tinggi pressure adalah akan menghasilkan tekanan semakin kuat. Semakin besar bore size akan menghasilkan tekanan semakin kuat. Itu. Ada juga silinder pneumatik yang kecil. Nah, ini 20 kali 100. Artinya bore size-nya hanya 20 saja. 20 mili atau 2 cm dengan stroke 100. Nah, ini untuk mendorong produk-produk yang ringan saja ini, untuk stopper di sebuah konveyor bisa juga ini. Ya, jadi bore size ukurannya diameter dalam, bukan diameter luar ya, diameter dalam tabungnya itu bore size. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Nah, bayangkan Anda kalau sering melihat pneumatik di cuci mobil ya, itu kira-kira bore size-nya segede 100, tapi langkahnya, stroke-nya hampir 1,5 sampai 2 meter. Silinder segede ini mampu mengangkat mobil yang beratnya lebih dari 300 atau bahkan 400 kilo. Ya, itu pneumatik. Nah, ini komponennya adalah solenoid. Ini solenoidnya. Kemudian ini silindernya. Komponen-komponen lain adalah selang, tube ya. Kemudian ada silencer,
kemudian ada nipple. Nah, berikut saya akan menjelaskan cara kerja silinder pneumatik. Saya gambarkan sederhana saja. Ini adalah sebuah silinder. Kemudian ini adalah angin masuk. Ini adalah angin keluar. Ya. Nah, ini kita anggap saja posisi piston sekarang ada di bawah. Posisinya di sini. Nah, ini rodnya. Nah, ini angin akan masuk dari sini, kemudian akan mendorong piston. Ya. Kemudian nanti sebaliknya, ketika angin masuk dari atas, maka dengan sendirinya piston akan ada di posisi bawah. Kalau angin masuk dari atas, saya gambarkan pakai pena merah. Ini akan mendorong piston di posisi bawah, sehingga posisi silinder pneumatik ada di bawah. Seperti ini. Ini angin masuk dari atas, ini selang merah ya. Ini ada anginnya ini. Dia mendorong piston sehingga piston turun ke bawah. Gambarnya adalah gambar yang kedua ini. Ini gambar ke-1, ini gambar kedua. Nah, sekarang gambar kedua ini persis seperti ini nih. Selang merah ini mendorong angin ya, sehingga piston posisinya di bawah. Nah, kemudian ketika bekerja, ini posisi standby. Nomor 2 itu posisi standby di bawah. Kalau kemudian solenoid dihidupkan, maka sebaliknya piston akan didorong ke atas seperti ini. Nah, ini adalah posisi kedua, posisi pertama ini, posisi kerja. Nah, posisi standby-nya seperti ini di bawah. Lalu bagaimana kalau kita mengendaki posisi kerjanya justru di bawah? Posisi standby-nya posisinya di atas, kebalikan dari ini. Ini nanti tinggal selangnya dibalik aja posisinya. Saya contohkan langsung ya. Ini posisi selangnya saya balik. Anginnya saya buang dulu. Ini kalau posisi selang saya balik, yang merah saya pindah ke atas, ke bawah, yang hitam di atas, maka silinder posisinya jadi seperti ini. Nah, nanti sekarang seperti ini. Angin masuk dari bawah dan posisi kerjanya di atas. Jadi tinggal dibolak-balik saja. Anda membutuhkan standby-nya di posisi bawah atau di posisi atas. Penggunaannya beda-beda. Kalau sebagai stopper, dia akan menggunakan posisi standby-nya posisi di depan. Kemudian posisi kerjanya posisi mundur. Kalau kemudian untuk dipakai untuk mesin press misalkan, ini posisi kerja seperti ini. Posisi standby-nya berarti di atas. Nah, tinggal membolak-balik selang saja. Ya, itu tadi bore size dan stroke serta penggunaan pemasangan selang. Sekarang yang berikutnya adalah solenoid. Jadi cara kerja solenoid itu seperti ini. Yang pertama dulu ya. Ini kebetulan yang saya contohkan adalah solenoid 5/2 ya. Ada 5 lubang. Nah, ini angin keluar. Ini exhaust. Ini angin masuk, exhaust. Nah, ini di sini ada piston. Nah, piston digerakkan oleh solenoid coil. Ini ada coil. Coil biasanya
ada kabelnya 2, bisa 20 volt, bisa 24 volt. Kapan harus 220, kapan harus 24, tergantung penggunaan di lapangan. Kalau basic materialnya misalkan liquid, cenderung pakai 24 supaya aman, orang tidak kesetrum. Tapi kalau mesin-mesin seperti mesin kayu atau mesin-mesin yang tidak berhubungan dengan air sama sekali, bisa pakai 220 supaya aman, tidak drop. Nah ini, jadi ini solenoid valve. Nah ini silinder pneumatik. Cara kerjanya begini, angin masuk pada kondisi ini ya, ini berarti masuk dari bawah, angin langsung dari sini keluar sini, maka terjadilah pendorongan sehingga piston posisi di atas. Nah, pada saat solenoid dihidupkan, dialiri arus listrik atau ditekan secara manual seperti yang saya contohkan, ini manual ini tidak menggunakan arus listrik sama sekali, saya gerakan secara manual. Nah, pada saat digerakkan secara manual, maka piston akan turun, posisinya jadi seperti ini. Ini garis merah, posisinya jadi yang kedua. Nah, angin masuk dari sini langsung menuju ini. Nah, seperti ini. Hanya naik turun. Awalnya angin mendorong, berarti di sini ada sejumlah angin yang mendorong piston. Nah, pada saat solenoid bekerja, maka angin akan masuk dari sini, sehingga angin yang ada di sini yang tadinya mendorong piston ke atas, maka dia akan lari, akan keluar. Nah, dia akan keluar, masuk ke sini, exhaust 1. Demikian sebaliknya, kalau angin masuk dari sini, kemudian solenoid digerakkan, maka piston akan mendorong ke atas, sehingga angin akan masuk keluar exhaust 2. Ya, seperti itu cara kerja solenoid. Ini solenoid namanya, solenoid valve. Nah, ini yang saya sebut exhaust 1, exhaust 2. Ini exhaust, buangan angin saja. Kecenderungannya mengeluarkan bunyi. Nah, andai kata jumlahnya lebih dari 1, misalkan 10 buah solenoid, ini akan menghasilkan polusi suara yang lumayan. Untuk frekuensi tertentu bisa bikin bising. Oleh karena itu biasanya para pembikin mesin atau teknisi itu menggantinya dengan nipple. Kemudian nipple ini disalurkan menggunakan tube, ya, selang, masuk ke exhaust buatan atau dibuang kemana. Yang pasti bunyinya jangan di ruangan mesin. Ini adalah komponen-komponennya. Ada sambungan T, ada sambungan T8, ya, nipple dengan berbagai macam ukuran. Ini tertulis 10 mili dengan pot 1/4. Ada juga sama-sama pot 1/4, tapi ininya 8 mili. Nah, ini penggunaannya nanti terserah di lapangan. Kalau bore size-nya 63, ya kita lazim 8 mili, 10 mili, atau 12 mili. Kalau lebih besar dari itu nanti jadi nggak lazim. Jadi nipple yang lurus, kapan harus lurus, kapan harus L, nanti di lapangan penggunanya. Nah, ini satu lagi speed control. Ini speed control dipakai untuk ngatur flow. Jadi Anda bisa lihat, ini gerakannya bisa saya percepat lagi. Kelihatan semakin cepat.
speed control bisa dipasang dua-duanya, bisa dipasang satu saja, atau bisa juga dipasang di solenoid, nanti tergantung di lapangan. Kalau posisi silindernya di kolong mesin, operasional speed control susah, maka pasanglah speed control di solenoid yang dekat operator. Jadi teknik pemasangan bisa dimainin di lapangan terserah selera ya, berdasarkan pertimbangan maintenance, kemudahan maintenance. Untuk silinder besar biasa ada fasilitas brakes ya, ini rem. Rem difungsikan untuk gerakan silinder agar lebih smooth, lebih pelan pada saat mendekati TMA atau TMB. Ini bisa dikencangkan dan kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Satu lagi yang terakhir, ini bekerja secara manual. Nah, biasanya kalau sudah diaplikasikan ke dalam mesin, tidak manual lagi seperti ini, tetapi yang menggerakkan solenoid controller bisa saja inputnya dari limit switch, bisa dari pressure switch, atau bahkan sensor. Nah, ini kebetulan saya contohkan ada sebuah sensor. Nah, ini yang akan mengontrol kapan solenoid harus bekerja, kapan harus mati. Ini saya pakai sensor Autonic, merek Autonic dengan diameter 30 ya. Ini punya kemampuan jarak 3 cm mendeteksi media. Ini saya colokkan. Sekarang saya menggerakkan silinder dengan fungsi sensor. Misalkan sensor ini saya pakai untuk mengontrol botol kosong dan botol isi. Pada saat melihat botol kosong bekerja, botol isi. Pada saat melihat botol kosong, dia akan posisi standby. Nah, ini bisa saja dipakai ketika dikonveyor lewat botol yang tidak terisi, maka pneumatik ini bisa difungsikan untuk menendang supaya botol tersebut lari tidak sampai ke proses berikutnya. Nah, kalau botol isi, dia membuka jalan sehingga botolnya bisa lewat. Misalkan cara kerjanya seperti itu. Baik, saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada pagi ini, pada siang ini. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.